Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Nur Husna dari kelas 6D pelajaran komparatif linguistik. Hari ini saya akan membahas tentang language characteristic of language. Di video kali ini saya akan terlebih dahulu membahas apa itu bahasa. Di slide yang di video Dr. Darnell katakan, language is mode of communication, the means by which message transmit. Nah, selain itu, bahasa juga selain diujarkan melalui suara, tapi ada 3 lagi, yaitu yang pertama ada vokal atau auditory, yang kedua gestural, visual, gerakan, dan yang ketiga adalah semical atau olfactory. Lalu di slide-nya ada bahasan tentang pragmatic function. So, pragmatic function in message serve a useful purpose to those who send and or receive them. Jadi, fungsi pragmatik itu sebagai pesan dan pengujaran makna kepada seseorang yang mendengarkan makna itu, baik bisa berupa ujarannya itu sebagai perintah atau larangan. Lalu yang kedua adalah semanticity, is message have relativity fixed association that all user of language understand. Lalu yang kedua adalah arbitrariness, yaitu there is no logical connection between the form that message take and their meaning, the opposite of iconicity. Lalu yang keempat ada directness, is message in the system are made up of smaller, repeatable parts, sound level units, or their equivalent are perceived periodically, not continuously. Lalu yang keempat ada displacement, is messages may refer to things that are not present in the same place or time. Selanjutnya saya akan membahas di video yang dijelaskan oleh Dr. Darnell tentang bahasa sebagai karakteristik atau karakteristik bahasa. Sesuai dengan video YouTube yang telah diberikan oleh Mr. Hanan tentang karakteristik bahasa atau characteristic of language, dan dibahas oleh Dr. Darnell di sana. Jadi karakteristik bahasa, pembahasan ini akan mencangkup tentang karakteristik yang lain makhluk hidup selain manusia. Tetapi kalian akan melihat ketika kita membahas tentang ini itu benar-benar ada karakteristik bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi yang tidak dimiliki oleh sistem komunikasi hewan lain. Jadi hanya khusus untuk hewan tertentu. Itulah sebabnya peneliti di sana, Dr. Darnell, membedakannya dari apa yang mereka lakukan. Ada satu pertanyaan dari seorang siswa tentang pembahasan karakteristik bahasa ini. Apa yang membuatmu berpikir tentang bahasa? Seorang siswa berkata seperti ini, saya tidak mengerti mengapa kita mempelajari sistem komunikasi pada hewan jika hewan itu sendiri tidak memiliki bahasa. Jadi apa gunanya? Hewan itu kan enggak berbicara. Jadi apa gunanya kita mempelajari hewan dalam segi pragmatik, semantik, ya, makna-maknanya juga. Dan intinya adalah bahwa ada karakteristik di sini yang tumpang tindih, dan itu mungkin. Jadi kata Dr. Darnell, walaupun kita membahas tentang bahasa di hewan, tapi ini emang
sesuatu yang tidak mungkin, tapi ini mungkin. Jadi ada sesuatu yang tumpang tindih. Jadi pada kenyataannya, kemungkinan bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi dibangun di atas mekanisme yang digunakan untuk sistem komunikasi spesies lain, terutama di binatang lain. Dan untuk alasan ini, kita belajar tentang mekanisme dasar dari sistem komunikasi bahasa dengan melihat sistem komunikasi yang mungkin berhubungan jauh dengannya, dengan seperti kita belajar tentang tubuh manusia dengan belajar. Ya. Mempelajari sistem bahasa pada hewan juga berbeda dengan kita belajar tentang alat sistem organ tubuh pada manusia, sistem kerja otak, dan lain-lain. Ini lebih rumit mempelajari bahasa pada hewan. Lalu katanya ada spesies yang bukan hak kita sendiri. Kita dapat belajar tentang cara otak kita bekerja. Kita bisa belajar tentang cara kerja organ kita. Kita juga bisa belajar tentang bagaimana proses kelelawar tumbuh, simbiosis pada hewan, lalu ada cara perkembangbiakan pada katak, kupu-kupu, dan lain-lain. Jadi ya, pembelajaran komunikasi bahasa ini menjadi sebuah pelajaran yang umum, bagaimana kita meneliti itu tadi, cara kerja otak, cara mekanisme tubuh, sama bahasa juga pelajarannya seperti itu. Jadi ada sistem-sistem yang harus dipelajari, ya seperti itulah, berproses gitu. Jadi intinya dalam penelitian karakteristik bahasa ini, hewan itu juga mempunyai bahasa tersendiri. Mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak mempunyai bahasa seperti manusia, seperti saya ini. Mereka tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi bahasa juga memiliki karakteristik pada spesies-spesies tertentu. Lalu di sini ada sebenarnya banyak banget penelitian yang mempelajari jenis hewan, ya. Jenis-jenis hewan ini mereka kaji dan memahami mekanisme biologis yang memengaruhi penelitian Dr. Daniel ini. Jadi Dr. Daniel meneliti sebagian hewan yang terutama yang memiliki mekanisme biologis, ya. Mekanisme biologis itu seperti ya punya alat indera, ya, seperti mata, hidung, pendengaran, dan lain sebagainya. Mereka hewan-hewan yang mempunyai pendengaran yang sangat kuat, lalu penciuman yang sangat kuat dibanding manusia. Manusia khusus itu hanya bisa berbicara, sedangkan hewan tidak. Tapi bagaimana hewan bisa menemukan makanan, bertahan hidup, ya, tanpa bisa berbicara seperti kita? Tanpa bahasa, hewan juga akan mati. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup bila tanpa ada bahasa? Ini buktinya sekarang hewan-hewan masih hidup. Karena apa? Karena mereka juga berbahasa seperti kita. Seperti itu. Jadi satu hal yang akan kita lihat hari ini adalah karakteristik yang berbeda. Dan peneliti ingin kalian itu memikirkan apa sih yang unik dari bahasa dan yang mana kita dapat perlihatkan contohnya, ya. Kita ini ingin mengkaji tentang bahasa itu unik gak sih bagi kalian? Nah, mungkin sebagian orang itu hanya memahami bahasa itu hanya sebagai ujaran dan ya untuk komunikasi saja. Tapi
spesialnya dari bahasa itu, mempelajari bahasa itu tidak hanya mengucapkan informasi, memberikan informasi dan mengekspresikan informasi atau ucaran, tidak hanya seperti itu. Bahasa itu unik katanya, kata dokter Daniel dari penelitiannya. Contohnya sekarang, dokter Daniel bertanya kepada mahasiswa begini, kalian berpikir gak sudah banyak orang yang mengetahui ini nih, apa bahasa itu cukup sebagai alat komunikasi dengan benar, dan apa bahasa yang benar adalah cara untuk berbagi informasi. Nah, apakah bahasa aja cukup untuk berbagi informasi? Ya, bahasa itu seperti ujaran. Nah, saya mengujarkan penjelasan tentang bahasa. Apakah saya cukup untuk mengujarkannya kepada kalian? Nah, mungkin ada gestur-gestur atau ekspresi-ekspresi yang membuat kalian paham tentang apa yang saya ujarkan. Nah, katanya ada banyak spesies yang berbagi informasi dengan masing-masing lain, dengan spesies lain. Maksudnya itu ada hewan yang berbagi informasi dengan hewan lainnya, ya. Misalnya burung dengan burung, lalu singa dengan singa, mereka berbagi informasi. Ini atau juga semut, ya, berbagi informasi, ini di sini ada makanan. Nah, mereka saling berbagi informasi. Jadi berbagi informasi tidak dengan sendirinya cukup untuk membuat sesuatu menjadi bahasa. Ini berarti mencakup bahasa itu tidak hanya dimiliki manusia saja. Makhluk hidup pun sama, punya karakteristik seperti itu, ya, seperti hewan. Merespon informasi dan memberi informasi. Nah, kita bisa lihat itu dengan metode komunikasi motif seperti berbagai informasi, dan peneliti itu telah mengidentifikasi 3 cara utama organisme hewan atau organisme atau hewan maksudnya berbagi informasi dengan anggota spesies lainnya dengan organ lain. Nah, selanjutnya apa sih karakteristiknya hewan-hewan atau makhluk hidup itu bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus ada bahasa yang diujarkan? Nah, pertama adalah yang digunakan yaitu mode komunikasi pendengaran vokal, telinga, ya. Jadi vokal jelas ada hubungannya dengan saluran vokal yang menghasilkan suara, dan kemudian suara itu diterima oleh telinga. Karena mekanisme pendengaran yang mengambilnya diambil dan kemudian diproses, maka individu yang ditengahi pesan muncul dengan pesan mereka sendiri dan menghasilkan emisi vokal mereka sendiri dan yang didengar oleh organisme lain. Jadi kami memiliki alat komunikasi pendengaran vokal ini. Semua hewan yang punya alat pendengaran tentunya, karena orang yang tidak memiliki pendengaran itu sudah gak masuk, ya, kategori vokal ini. Jadi yang pertama itu adalah pendengaran, ya, vokal. Jadi orang tuli ya tidak bisa berbahasa gitu. Kalau hewan seperti anjing atau kucing, mereka memiliki telinga yang normal, mereka juga bisa mengeluarkan vokal, ya, suara. Vokalnya itu bukan maksudnya seperti saya berbicara, tapi misalnya mereka mengeong, mengaum, ya, atau juga seperti singa mengaum, ya, itu ada bahasa sebagai vokal. Itu adalah pendengaran, pendengar mendengar dan si pengujar itu mengeluarkan suara atau komunikasi. Lalu yang kedua adalah memiliki visual gestural, dan orang yang menggunakan mode pendengaran vokal dapat menggunakan mode visual gestural sebagai pelengkap yang tepat. Seseorang yang sedang berpidato misalnya, ia akan melakukan vokal dan membuat ekspresi wajah, dan kita dapat menggunakan keduanya. Beberapa mode komunikasi secara paralel
untuk melengkapi. Jadi seorang yang berpidato bisa menggunakan dua sekaligus ya, secara vokal dan juga ekspresi. Seperti saya sekarang ini, saya mengucapkan secara vokal dan kalian mendengarnya. Lalu di sini saya ada gestur ya, visual gesture. Lalu ada kalanya mungkin orang itu tidak hanya menggunakan mode pendengaran, jadi mode gesturalnya itu seperti misalnya kita bertemu dengan orang yang tuli tidak bisa mendengar tetapi mereka mengerti bahasa gesture seperti ini ya. Atau juga contohnya ya, kalau di komedi misalnya ada pantomim, itu bahasa gestur ya, mereka tidak bervokal, seorang pantomim itu tidak bervokal tapi orang yang melihatnya dia mengerti maksud dia itu kemana. Nah itu maksud dari visual gesture. Ini begitu banyak ketangkasan manual, dan karena kita memiliki visual yang cukup baik, beberapa manusia telah menganggap ini sebagai mode komunikasi utama mereka, dan ini sering terjadi ketika mereka tidak dapat menggunakan komunikasi pendengaran vokal. Jadi jika mereka bisu atau jika mereka tuli atau komunikasi keduanya, maka mereka mungkin berbicara dengan suara mereka dan bahwa bahasa masih benar, ini tidak mencegahnya menjadi bahasa. Jadi bahasa itu kalian gak bisa berbicara, kalian tidak bisa mendengar, itu tidak membatasi kalian tidak bisa berbahasa. Ingat ya, jadi bahasa juga bisa melalui gestur ya, terutama bagi orang yang tuli tidak bisa mendengar suara-suara ya, tidak masuk ke kategori vokal. Jadi mereka itu masuk ke kategori gestural. Nah, tapi hewan itu bisa melakukan keduanya. Seperti manusia normal seperti saya, hewan juga bisa melakukan visual gestural dan juga visual vokal. Jadi bahasa itu tidak terbatas hanya pada mode pendengaran, dan Anda dapat memiliki bahasa visual gestural dan itu bisa menjadi bahasa yang lengkap karena memiliki karakteristik lain ya. Jadi lengkap kalian jika bisa berbicara dan juga bisa bergerak ya, mengeluarkan gestur. Kecuali orang yang stroke, mereka tidak bisa berbahasa dan juga mereka tidak bisa bergerak ya. Bersyukur kalian bisa memiliki keduanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu tentang visual penciuman, indera penciuman ya, khususnya pada hewan nih. Hewan seperti anjing atau juga kucing yang memiliki indera penciuman yang sangat kuat, mereka menggunakan sistem komunikasi ini secara baik dan sangat sering daripada mereka menggunakan sistem visual gestural atau sistem visual vokal. Nah, mereka membuat sistem komunikasi secara indera penciuman itu sering karena mereka untuk membagikan informasi kepada hewan lain bahwa di sini ada makanan misalnya, atau di sini ada musuh. Mereka menggunakan indera penciuman mereka dengan baik. Nah, jadi bahasa itu tidak terbatas dengan hanya menggunakan metode gerak atau juga suara, tapi hewan itu memiliki metode karakteristik bahasa dengan menggunakan indera penciuman ya. Contohnya nih ya, misalnya manusia. Pada manusia itu tidak terlalu sensitif terhadap bau. Mereka mungkin hanya bisa mencium dengan jarak 5-10 meter. Tapi lain untuk kucing atau anjing. Mereka itu akan mendekat ya. Jika ada sesuatu yang misalnya busuk atau ada sesuatu yang enak ya, bau ikan misalnya pada kucing, mereka akan mencium, oh di sini ada makanan nih. Nah, mereka pasti akan menginformasikan kepada kawan-kawannya. Itu fungsi bahasa itu
gak bisa lepas dari apapun. Mereka bisa menggunakan gestur, vokal, tapi ada lain gitu. Bahasa itu bisa disampaikan oleh hal-hal yang lain. Ini unik, yaitu dengan menggunakan indera penciuman ya. Jadi orang-orang tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa adanya bahasa, tapi bahasa itu sendiri tidak lepas dari aturan ya. Mereka juga bebas. Bahasa itu mau pakai gestur, vokal, pakai mata, pakai hidung, pakai indera penciuman, itu bisa ya. Jadi yang tuli, yang tidak bisa berbicara itu mereka bisa bertahan hidup sampai saat ini. Kenapa? Bahasa itu tidak harus berbicara ya. Contoh lain nih, misalnya contohnya katanya ada anjing alpha dog. Anjing alpha dog ini penciumannya sangat kuat katanya. Terus karena anjing-anjing itu memiliki jejaknya itu bisa seperti air mata, air ludah, dan juga hormon-hormon lain. Nah, hormon-hormon ini bisa dicium oleh hewan-hewan lain. Wah, di sini ada kucing ini nih galak nih. Nah, mereka pada menghindar atau pada kumpul. Kumpul pada sini untuk menemukan spesies satu sama lain. Misalnya ada kucing hilang, nah kita cari dengan anjing atau kucing lain. Nah, mereka mungkin akan mengeluarkan ludah, air mata, atau kencing ya sebagai alat bukti atau komunikasi. Nah, bahasa berikutnya dan sistem komunikasi lain yaitu memiliki fungsi pragmatis katanya, yang berarti bahwa pesan yang dibuat melalui mode komunikasi memiliki tujuan sehingga ada maksud di balik mengirim pesan. Sekarang kami membuat emisi pendengaran yang vokal dan resepsi yang tidak memiliki tujuan yang Anda tahu. Jika misalnya saya menguap, lalu saya membuat suara itu, belum tentu saya bermaksud untuk berkomunikasi dengan Anda. Itu tidak berarti apa-apa ketika kita berkomunikasi menggunakan mode komunikasi yang memiliki tujuan. Jadi bahasa itu memiliki makna dan tujuan juga. Belum tentu orang yang menguap atau bersin itu memiliki tujuan atau makna tersendiri untuk kepada orang lain. Tidak terlalu terjadi itu. Terus contohnya nih, misalnya ada lagi orang-orang di sekitar kebun binatang ya. Ada yang di zoo atau kebun binatang mendengar suara singa mengaum. Nah, itu berarti singa itu memberikan informasi kepada semua makhluk hidup di situ, manusia dan hewan lain, bahwa mereka itu besar, bahwa mereka itu galak, bahwa mereka itu karnivora atau yang lain sebagainya. Itu salah satu komunikasi juga dari hewan ya. Mereka mengaum itu untuk apa? Ada maksud. Nah, ini masuk ke dalam fungsi pragmatis itu sendiri. Jadi fungsi pragmatis itu berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan sesuatu sebagai alat, dan manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengambil ide dari kepala dan memindahkannya ke kepala orang lain yang merupakan tujuannya. Ini adalah sistem dari Lang dan Parol, signifier and signified. Jadi jika pesan yang dihasilkan oleh sistem melayani tujuan tertentu, saya memiliki makna khusus ya. Jadi fungsi pragmatis alasan bahwa bahasa dan sistem komunikasi lainnya dapat memiliki pragmatis adalah karena mereka memiliki sebuah karakteristik yang disebut beberapa antisipasi sekarang ya. Jadi sebuah fungsi pragmatis itu berfungsi karena adanya karakteristik 3 tadi. Yang pertama gestur, vokal, dan yang terakhir ada indera penciuman. Nah, ini masuk ke dalam hubungan pragmatis. Jadi hewan juga mempunyai pragmatis tertentu. Mereka mempunyai alat komunikasi seperti makna-makna yang mereka ujarkan. Nah, segitu saja video dari saya. Intinya
hewan, makhluk hidup, manusia juga memiliki bahasa, dan kita tidak bisa membatasi bahasa itu harus seperti ini, bahasa itu harus jelas, bahasa itu harus diucapkan. Tidak, orang-orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara juga bisa berbahasa, mereka bisa bertahan hidup seperti kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.